Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 93, sesi Kamis, laboratorium praktikum simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 4B yang berjudul analisis simulasi alur produksi bubuk cabai pada PT FSC menggunakan software Blacksim. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Nabila dengan NPM 1083 dan rekan saya. Nama saya Fadila Maida Putri, NPM 1070. Di sini akan mempresentasikan tentang hasil laporan kerja kami. Lalu pada bagian abstrak, yaitu PT FSC adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya bubuk cabai yang berdiri sejak tahun 2000. Perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu terjadinya kondisi bottleneck pada beberapa stasiun yang menyebabkan proses produksi yang belum optimal. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyelesaian masalah berupa membuat model dari simulasi sistem discrete yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja suatu sistem produksi bubuk cabai. Metode simulasi sistem discrete dilakukan menggunakan software Flexim agar dapat membuat sebuah simulasi atau ilustrasi agar tidak terjadinya penumpukan pada proses produksi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada rumput laut, yaitu sebanyak 354 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0,41% dan presentasi processing sebesar 99,59%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur tinggi yang terjadi pada rek 1 dan rek 2 sebesar 100%. Dengan demikian, hal yang harus ditindaklanjuti telah pada proses rumput laut dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan kemacetan pada sistem produksi. Lalu pada bagian pendahuluan, PT FSC adalah perusahaan lokal yang memproduksi produk cabai dengan dua varian rasa yang dibedakan berdasarkan warnanya. Perusahaan ini memproduksi bubuk cabai dengan rasa bawang goreng sebanyak 40% dan bubuk cabai dengan rasa rumput laut sebanyak 60%. Hal ini dikarenakan permintaan telah meningkat. Next. Berdasarkan permasalahan di atas, kami merancang simulasi alur produksi pembuatan bubuk cabai dengan menggunakan software Flexim. Hal ini bertujuan untuk mengetahui alur serta waktu sistem produksi dengan memodelkan dalam bentuk simulasi sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah sistem yang sudah dirancang berjalan dengan baik atau tidak. Next. Tujuan dari studi simulasi pada sistem alur ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem produksi yang terjadi penumpukan saat memproses produk selanjutnya agar dapat meminimalisir kerugian pada PT FSC. Untuk metodologi penelitiannya, dilakukan pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi ini melakukan beberapa tahap. Yang pertama dengan tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder diperoleh melalui data histori perusahaan PT FSC. Adapun data yang dikumpulkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan juga data waktu pengamatan. Lalu diperoleh data sebagai berikut. Setelah melalui proses mixing dan inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu ada juga tahap pengolahan data yang disajikan dengan flowchart, dimulai dengan lalu studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data yang dapat dilihat pada laporan, lalu ada juga pengolahan data dengan menggunakan software Flexim, lalu verifikasi, lalu valid akan bila iya diteruskan dengan hasil dan pembahasan, bila tidak akan dikembalikan lagi. Lalu setelah hasil pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran dan juga selesai.
Untuk hasil dan pembahasan sendiri disajikan permodelan yang dapat dilihat pada laporan. Untuk analisanya, gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja mixing produk bubuk cabai pada PT FSC. Terdapat 4 kegiatan dilakukan pada stasiun kerja, yaitu mixing, yang merupakan kegiatan mencampur sumber bahan baku berupa cabai, bubuk cabai dengan bahan lain seperti bawang goreng dan rumput laut. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk bubuk cabai, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengembangan produk, dan juga put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Lalu verifikasi dan validasi disajikan gambar, yaitu gambar automate fitting result expert fit. Untuk analisanya, pada gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan Erlang sebesar 80,65. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memilih relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta 24,38, 29,98, 1,97, 2,36, dan juga get stream atau current yang digunakan sebagai input process time kegiatan inspeksi. Selanjutnya ada juga output simulasi, disajikan gambar dashboard WIP. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerja yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber bahan, sumber palet gudang sementara 1, gudang sementara 2 sebanyak 0. Pada inspeksi mixing mesin packaging 1, mesin packaging 2, dan rak 2 sebesar 1, pada bawang goreng sebesar 73, dan pada rumput laut sebesar 354, dan pada rak 1 sebesar 44. Lalu pada dashboard set bar-nya, berdasarkan gambar di atas diketahui presentasi ide, processing, dan pocket pada setiap fixed resource, sumber bahan dan sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 100%, inspeksi memiliki presentasi processing sebesar 38,96%, dan presentasi ide sebesar 91,04%. Fiksi memiliki presentasi processing sebesar 76,23%, presentasi ide sebesar 11,42%, dan presentasi blok sebesar 12,35%. Mesin packaging 1 memiliki presentasi processing sebesar 99,59%, dan presentasi ide sebesar 0,41%. Mesin packaging 2 memiliki presentasi processing sebesar 97,05%, dan presentasi ide sebesar 2,95%, dan rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi ide sebesar 100%. Selanjutnya, langsung saja ke bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan bottleneck dari produktivitas stasiun kerja mixing pada bubuk cabai pada PT FSC, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja mixing. Untuk melakukan pemecahan masa penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja mixing untuk produk bubuk cabai pada PT FSC menggunakan software FlexSim yang mengeluarkan output simulasi. Dari permasalahan model yang diteliti diantaranya dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung, dan juga mengetahui ideal dan proses time dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui banyak jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada rumput laut, yaitu sebesar 354 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging 1 dan mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi ideal sebesar 0,41% dan presentasi processing sebesar 99,59%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses rumput laut dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen dipakai. Demikian dari presentasi untuk laporannya, akan dilanjutkan untuk bagian pemodelannya menggunakan flexing. Jadi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang mengaplikasikan software menggunakan flexing. Untuk yang pertama dibuka dulu softwarenya, lalu ke new model,
Lalu akan ada tampilan seperti ini. Untuk time unitnya itu second, lagi unitnya meter, fluid unitnya liter, untuk start time-nya itu dari jam 8. Lalu di OK. Lalu setelah itu kita ke runtime. Ini kita centang untuk stop time-nya dan diisi 28.800 karena ini dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Lalu setelah itu kita buat untuk layoutnya. Di sini saya sudah membuat layoutnya seperti ini. Terdiri dari source, ada 2 queue, ada prosesornya 2, ada stack conveyor, ada curve conveyor, ada combinernya 2, ada queue 2 lagi, ada ASRS bezel, ada 2 rak, ada operator, dispatcher, transporter, dan tag executor. Selanjutnya kita akan menyambungkan antara fixed shot test executornya dengan menggunakan rantai A. Ini kita mulai dengan sumber palet, disambungkan menggunakan rantai A dengan ke mesin packaging 1 dan ke mesin packaging 2 seperti ini. Lalu setelah itu hubungkan seluruh fixed resource yang tersisa dengan rantai A secara berurutan. Kita mulai dari source sumber bahan ke bawang goreng, lalu sumber bahan ke rumput laut, lalu bawang goreng ke mesin mixing, rumput laut ke mesin mixing, lalu mesin mixing ke inspeksi, lalu inspeksi ke conveyor strike, lalu conveyor strike ke gudang sementara 1, lalu conveyor-nya ke mesin packaging 2, gudang sementara mesin packaging 1 ke gudang sementara 1, mesin packaging 2 ke gudang sementara 2, lalu gudang sementara 1 ke rak 1, gudang sementara 2 ke rak 2, lalu untuk gudang sementara 1 dan sementara 2-nya kita tarik ke ASRS Vessel. Seperti ini. Kemudian untuk dispatchernya kita hubungkan ke operator 1, ke test executor 1 dan transport 1 menggunakan rantai A. Seperti ini. Lalu kemudian kita hubungkan antara dispatcher dan ke queue dan mesin packaging menggunakan rantai S. Hanya ke queue bawang goreng, queue rumput laut, mesin packaging 1, dan mesin packaging 2. Lalu kemudian kita akan setting di source sumber bahannya ini, klik 2 kali. Untuk arrival style-nya itu inter arrival time. Untuk flow itemnya ini box karena kita menggunakan box. Lalu kita apply. Kemudian kita ke trigger. Kita klik tambah. Lalu on creation. Nah, ini kita klik tambah lagi. Lalu data. Lalu set item type by percentage. Karena tadi di laporan sudah dijelaskan kita menggunakan 40% dan 60%. Ini karena ada 2 type. Ini kita tambah. Untuk present satunya ini kita menggunakan 40%, lalu untuk present 2-nya ini kita menggunakan 60%. Kemudian klik plus lagi, lalu visual, lalu set color by case karena kita akan menggunakan warna. Kita klik 2 kali karena kita menggunakan dua box. Yang pertama ini saya akan menggunakan color red. Untuk yang kedua saya akan menggunakan green karena melambangkan masing-masing dari box produknya. Lalu kemudian kita apply, lalu ke flow. Untuk send to port-nya ini kita ganti port by case. Lalu kemudian untuk case satunya ini di port 1, case 2-nya di port 2. Seperti ini. Lalu kemudian kita apply, lalu oke. Setelah itu ke setting queue box bawang goreng dan laut, ini kita klik box bawang gorengnya. Untuk maksimum kontennya ini 600. Lalu kita apply. Setelah itu ke flow.
Nah, karena dia tadi dihubungkan dengan dispatcher oleh rantai S, kita centang untuk use transportnya, kita apply, dan oke. Untuk box rumput laut sama, hanya kita ganti maksimum kontennya menjadi 400, apply, ke flow, centang untuk use transportnya, apply, dan oke. Lalu untuk ke mesin mixing, mesin mixingnya ini untuk proses time-nya langsung saja dimasukkan 60 tanpa harus export it, lalu di apply, dan oke. Lalu untuk selanjutnya ada inspeksi. Ini inspeksinya kita harus export feed dulu menggunakan data yang ada di jurnal tadi. Kita klik statistik, export feed, lalu kita klik new, lalu ini name-nya kita ganti menjadi inspeksi, lalu oke. Lalu kita klik 2 kali, setelah itu enter data, enter atau enter data value, apply. Nah, ini saya akan copy dari data ini, kemudian kita paste seperti ini, lalu di klik yes. Nah, kalau seperti ini kita done. Lalu untuk modelnya automatic fitting, ini didapatkan model 1 beta yang artnya good dan dapat dilanjutkan. Lalu done. Lalu kita ke application, simulation representation, ini kita ganti modify sim, lalu apply. Nah, ini yang kita copy. Oke, done. Done. Kita silang saja. Lalu kita masukkan ke proses time. Kita ganti, kita tambahkan get, dan tambahkan current. Seperti ini. Lalu untuk setup, setnya 1, lalu kita apply, dan oke. Setelah itu kita ke setting conveyor-nya. Ini perlu diperhatikan arah conveyor-nya, jika arahnya ke sini maka benar, jika arahnya berbalik ke sini maka kita harus reverse direction yang ada di sebelah sini, klik saja nanti arahnya akan berbalik, karena jika tidak diperhatikan maka conveyor tidak akan bisa berjalan. Kalau kita menggunakan bantuan decision point, kita letakkan di sebelum conveyor ini menuju mesin packaging 1 dan menuju mesin packaging 2. Lalu setelah itu klik untuk decision point-nya, kita ke trigger, lalu on continue, lalu kita tambahkan set item by case di ini hingga 2. Nah, lalu kita arahkan pipetnya ke sebelah sini. Lalu kita arahkan pipet ini ke decision point DP2, kita klik model file DP2, lalu untuk yang case 1 masih sama, klik model file DP2, lalu untuk yang case 2-nya ini ke DP3. Setelah itu apply, dan oke. Lalu untuk source-nya, kita klik source sumber palet. Ini untuk arrival style-nya, ini inter-arrival time. Untuk flow item-nya kita pilih palet. Nah, setelah itu kita apply, dan oke. Lalu untuk mesin packaging 1, ini untuk proses time-nya sudah diketahui di studi kasus tadi bahwa sebesar 60 detik. Lalu kita centang untuk use operator for proses karena sudah dihubungkan dengan dispatcher. Setelah itu kita apply ke combiner. Untuk combine mode-nya ini pack, untuk target quantity-nya ini kita ganti 4, apply, lalu oke. Untuk mesin packaging 2 juga sama, hanya saja untuk proses time-nya ini 60. Lalu kita senang untuk use transportnya, kita apply, lalu ke combiner. Untuk combine mode-nya pack, target quantity-nya kita ganti 4, apply, dan oke. Lalu ke gudang sementara 1, untuk maksimum kontennya ini sebesar 600, kita apply. Lalu untuk flow-nya, kita centang untuk use transportnya, apply, dan oke. Lalu untuk gudang sementara 2 juga sama, hanya saja untuk maksimum kontennya kita ganti 400.
lalu apply ke flow, kita use transport, apply, dan oke. Lalu kita setting untuk rak satunya. Untuk place in bay-nya ini kita ganti first available bay karena agar rapi. Untuk place in level-nya juga first available bay. Lalu untuk maksimum kontennya ini kita ganti 600, apply. Lalu kita ke size table, ini number of bay-nya ini kita harus kita membutuhkan 50 karena akan banyak sekali, jadi kita tambahkan sebanyak 50. Setelah number of base-nya terpenuhi yaitu 50 dan number of level-nya 10, kita apply, lalu kita oke. Nah, akan menjadi panjang seperti ini karena jika tidak disetting maka akan perlu mengalami penumpukan. Untuk rak 2 juga sama, ini untuk place in bay-nya kita ganti first available bay. Lalu untuk place in level-nya kita ganti first available bay. Untuk maksimum kontennya ini kita ganti 400, apply. Lalu kita ke size table sama, kita number of bay-nya itu ganti 50. Setelah sudah terpenuhi dengan 50, untuk number of levelnya 10, lalu kita apply, dan oke. Raknya akan terlihat seperti ini. Lalu kita ke setting untuk dispatchernya. Untuk paste-nya ini kita ganti sort distance. Untuk queue selanjutnya sort by sequence priority, lalu apply. Oke, lalu untuk setting time, jadi pada saat di kasus diketahui adanya jam henti dikarenakan oleh jam istirahat, yang artinya bahwa proses produksi akan berhenti selama waktu istirahat tersebut. Nah, untuk setting time ini kita klik salah satu dari prosesor. Ini saya pilih di inspeksi, kita klik, lalu kita ke breakdown, kita ke this object is a member of the following timetable. Ini kita klik add new table, lalu ini klik tambah. Lalu kita pilih membernya, yaitu ada source, view, processor, combiner, dan rak. Kita select. Lalu kita ke table. Modenya ini kita ganti daily repeat. Lalu kita klik di angka 12. Kita tarik ke sini. Ini dipastikan agar tepat pukul 1, startnya pukul 12. Lalu kita apply, dan oke. Lalu setelah itu kita akan coba run. Ini kita cepatkan saja. Sudah terlihat bahwa box yang merah ini akan ke rak 1 dan untuk yang hijau akan ke rak 2. Lalu ini kita akan melihat untuk setting time-nya benar atau salah. Kita pilih runtime, kita pilih date and time. Ini akan muncul waktunya. Lalu kita reset lagi. Ketika kita akan merun, kita harus reset dulu. Untuk setting time ini sudah benar. Kemudian kita akan ke dashboard. Ini untuk melihat grafiknya. Ini kita akan buat dulu untuk grafik average WIP-nya. Ini kita klik di WIP templates seperti ini. Lalu untuk ini kita akan select objeknya. Ada source, queue, processor, lalu ada combiner, dan rack. Kita klik, kita play, lalu kita oke. Lalu untuk state bar-nya, kita ke state templates. Ini kita select object, ke source, queue, processor, combiner, dan rack. Select. Lalu ini kita hanya memilih 3, yaitu idle, persistent, dan proper. Untuk generating ini kita hilangkan tanda checklistnya seperti ini.
Lalu untuk generatingnya kita silang saja hingga habis seperti ini. Lalu kita apply. Oke. Kemudian kita run lagi seperti ini. Kan dihasilkan seperti ini. Untuk average WIP-nya ini akan mengartikan bahwa ada produk yang sedang atau dalam masa pemrosesan. Lalu untuk sidebar-nya ini merepresentasikan tentang sumber bahan, sumber palet, inspeksi mixing, mesin mesin 1 dan 2, rasa dan 2, dengan idle proses dan blocket. Sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software Flexim dari laporan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.